Part 47. Mario berusaha ke sana kemari untuk menemukan jejak Danu yang membawa Jihan pergi. Termasuk ke rumah sakit jiwa. Ia ingin bertemu Fiona. Dia tahu Fiona kemungkinan tidak akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang ia tanyakan. Tapi barangkali malah akan dapat petunjuk dari Fiona. Dan disinilah sekarang Mario. Di depan pintu kamar rumah sakit jiwa milik Fiona. Sebelum masuk, Mario melihat terlebih dahulu dari balik kaca pintu. Sungguh keadaan Fiona begitu sangat kacau. Ia hanya diam dengan tatapan kosong bak mayat hidup. Dia hidup tapi diam layaknya mayat. Dengan keyakinan, Mario membuka pintu kamar tersebut lalu masuk. Ia berjalan perlahan sangat perlahan. Dia ingat pesan dokter. Jika ingin menemui Fiona jangan terlalu gaduh. Karena ia tidak menyukai kegaduhan. Jika seperti itu maka ia akan mengamuk. Halo Fiona, selamat siang. Sapa Mario lalu ia duduk di kursi kayu yang ada di sana. Posisi Fiona tengah duduk melamun. Apakah kau ingat padaku? Aku Mario, calon suami Jihan. Ujar Mario. Seketika Fiona langsung menoleh ke arah Mario. Ia menatap lama pada Mario. Kemudian keluarlah kata-kata yang membuat Mario berharap. Akan ada jalan untuk menemui Jihan. Jihan. Gumam Fiona. Kau ingat sesuatu? Tanya Mario. Mario lalu duduk di sebelah Fiona. Coba kamu ingat-ingat lagi. Mungkin Danu pernah bercerita sesuatu padamu. Ayo Fiona, coba kamu ingat-ingat lagi. Petik 2. Fiona menjerit seraya memegangi kepalanya. Tak lupa rambutnya ia jambak dengan kerasnya. Ah, tidak, dia jahat. Villa, Petik 2. Fiona, ayo ingat-ingat lagi. Kau pasti tahu sesuatu kan? Aku yakin Danu pasti pernah membahas rencana ini kepadamu. Aku mohon terus mengingatlah. Tolong bantu aku. Mario terus saja memaksa Fiona untuk mengingat sesuatu yang mungkin saja bisa membantu dirinya untuk menemukan Jihan. Suara teriakan Fiona terdengar kemana-mana membuat suster dan dokter masuk ke kamar Fiona. Ada apa ini? Apa yang sudah Anda lakukan terhadap pasien kami? Ucap dokter yang menangani Fiona. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya bertanya padanya. Petik 2. Apa bedanya Anda dengan para pasien di sini? Sudah jelas-jelas Anda tahu keadaan Nyonya Fiona seperti ini. Tapi Anda malah banyak bertanya padanya. Sela sang dokter hingga membuat Mario langsung diam. Ia menyadari hal ini. Menanyakan sesuatu pada orang yang sakit jiwa memang sesuatu yang bodoh. Lantas ia harus bagaimana lagi? Ia sudah mulai frustrasi. Jihan sudah 1 minggu ini menghilang. Bahkan selama 1 minggu ini, Mario tidak bisa tidur nyenyak, tidak berselera makan. Maafkan aku, Dok. Aku hanya sedang frustrasi jadinya. Mario menggantungkan perkataannya saat Fiona tengah disuntik obat penenang mengatakan sesuatu yang mungkin saja bisa jadi petunjuk. Bogor. Villa. Petik 2. Lalu di detik berikutnya, Fiona tertidur dengan tenang. Mario merasa tidak salah dengar jika Fiona baru saja mengatakan Bogor dan Villa. Ia berpikir keras maksud Fiona. Bogor, Villa. Apa maksudnya Jihan dibawa ke Bogor, ke Villa? Gumam Mario menerka-nerka. Setelah itu, Mario pun langsung pergi. Ia akan mencari lagi bukti. Kali ini dia akan nekat. Ia akan memasuki rumah Danu dan rumah Fiona untuk mencari bukti. 1 minggu sudah Jihan disekap oleh Danu. Ia berusaha untuk mencari cara agar bisa terbebas dari sekapan Danu. Ia yakin saat ini keluarganya pasti tengah mencari dirinya. Ia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya mereka terlebih kedua anaknya. Jihan terus menarik-narik terelis jendela. Barangkali bisa dengan mudah dibuka. Namun hasilnya sama saja. Jendela tersebut tidak bisa dibuka. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin terus di sini. Petik 2. Ceklek.
Jihan menoleh saat mendengar pintu kamar terbuka. Orang yang masuk tersebut tak lain adalah Danu. Ia tersenyum pada Jihan saat ia beberapa detik saling pandang. Setelah itu, Jihan langsung memalingkan lagi wajahnya. Sungguh ia tidak sudi jika harus bersitatap dengan Danu. Kau sudah bangun, sayang. Bagaimana tidurmu semalam, nyenyak bukan? Ucap Danu. Ia kemudian meletakkan nampan berisi sarapan untuk Jihan di atas nakas. Sekarang makanlah. Aku tidak ingin kamu sakit. Apalagi nanti kita akan menikah. Jadi kamu harus banyak tenaga. Petik 2. Ungkap lagi Danu. Kali ini sungguh malah membuat Jihan mengepalkan tangan dengan begitu eratnya. Mana mungkin dia menikah lagi dengan Danu. Dia sudah memiliki dunianya yang lain. Dunia yang ia yakini akan selalu memberikan kebahagiaan untuk dirinya dan kedua anaknya. Danu hanyalah masa lalunya. Dan ia sama sekali tidak ingin kembali dengan masa lalunya itu. Cukup. Hanya untuk ia kenang saja. Kenapa kau masih saja diam? Apa kamu tidak mendengarkan perkataanku, Jihan? Aku bilang makan ya, makan. Atau perlu aku paksa? Danu sudah mulai emosi. Jihan kini berbalik badan. Jangan lupakan air matanya yang sudah menganak sungai. Katakan Mas Danu, apa sebenarnya kesalahanku padamu? Bukankah justru aku korban keegoisanmu? Lalu kenapa kamu lakuin ini padaku? Jihan tidak peduli menangis di depan Danu. Ia pun tidak mengerti apa sebenarnya keinginan Danu, hingga ia tega membawanya kabur. Tubuh Jihan bergetar karena menangis. Kepalanya pun ia tundukkan. Sementara Danu, ia memilih diam melihat Jihan. Kamu jahat, kamu tega. Padahal aku sudah melupakan luka yang pernah kamu torehkan dan sekarang kau mengulanginya lagi. Aku muak denganmu, Mas. Petik 2. Sudah selesai bicaranya. Sekarang giliran aku yang bicara. Dengar Jihan. Aku tidak rela jika kamu dimiliki orang lain. Kau harus jadi milikku. Karena hanya aku yang pantas denganmu. Dari dulu sampai sekarang aku masih mencintaimu. Meskipun aku menikahi wanita lain, tapi yang ada di hatiku hanya ada kamu. Apa kau mau tahu alasan sebenarnya kenapa bisa aku menikah lagi? Petik 2. Danu semakin mendekat, sementara Jihan semakin mundur. Jangan mendekat, Mas Danu. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku sama saja sudah tidak peduli. Petik 2. Oh, begitukah? Petik 2. Langkah Jihan terhenti. Saat sudah terbentur dinding kamar, ia kembali diselimuti rasa takut. Karena ia tidak bisa menghindar lagi. Ia merasa Danu yang ada di hadapannya ini bukanlah Danu yang ia kenal. Danu sekarang sudah menjelma seperti seorang iblis. Danu tersenyum miring saat melihat Jihan ketakutan. Ia sampai mengungkung tubuh Jihan agar tidak bisa lari. Kau yakin tidak ingin tahu apa alasan sebenarnya? Aku yakin jika kau tahu, kau pasti tidak akan pernah percaya. Petik 2. Aku tidak peduli. Sela Jihan dengan berteriak. Danu melepaskan kungkungannya. Ia lalu sedikit menjauhkan tubuhnya. Dengan gaya angkuhnya Danu kembali memerintahkan Jihan untuk makan. Setelah itu Danu keluar. Kali ini aku masih bisa menahan diri untuk tidak memaksamu. Ingat, jika aku kembali dan kamu masih belum menyentuh makanannya, aku akan tegas. Petik 2. Selepas kepergian Danu, Jihan segera berlari ke arah nakas. Bukan untuk menyentuh makanan yang dibawa Danu, melainkan membawa handphone milik Danu yang tertinggal. Sebenarnya, Jihan sengaja mengulur-ulur waktu agar Danu melupakan handphone miliknya. Jihan teramat bersyukur, karena Tuhan sepertinya menunjukkan jalan untuknya agar bisa terbebas dari Danu. Dengan tergesa-gesa Jihan segera menulis pesan ke nomor Mario. Beruntung ia hafal nomor Mario. Mas, tolong Jihan. Jihan di sini. Maaf. Jangan hubungi lagi nomor ini. Kurung siku tutup. Jihan berharap Mario percaya jika yang mengirim pesan padanya adalah dirinya.
Ya Allah, aku mohon bawalah Mas Mario ke sini. Menyelamatkan aku. Dan aku akan membuat Mas Danu marah agar pernikahan ini tidak akan terjadi. Aku tidak mau jika harus menikah dengan Mas Danu. Itu sama saja aku berdosa. Kami sudah talak 3. Gumam Jihan penuh harap. Setelah terkirim, Jihan langsung menghapus riwayat chat lalu menyimpan handphone Danu di lantai. Agar saat Danu menyadari handphonenya tidak ada, ia akan beranggap terjatuh.